Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Izatul Laili dari Prodi PGMI kelas 3B dengan NIM 193141052. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Ada 3 sumber, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk, yang berarti petunjuk bagi semua manusia secara umum dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, yaitu Al-Furqan, pembeda atau pemisah. Maksud dari pembeda atau pemisah adalah untuk memisahkan atau membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dengan yang salah. Yang ketiga yaitu Asyifa atau obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah atau nasihat. Nasihat di sini nasihat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di sini Al-Quran juga memiliki fungsi untuk menjaga diri. Al-Quran sebagai firman Allah telah dipertentangkan sejak awal turunnya Al-Quran. Kemudian Allah memberi tantangan kepada para penentang untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian dalam tantangan tersebut, Allah mengancam orang-orang yang menentang Al-Quran tersebut bahwa manusia tidak dapat membuat Al-Quran, yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 24. Setelah pertentangan tersebut, muncul juga orang-orang yang meragukan isi Al-Quran. Namun Allah kemudian menurunkan Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang berisi tentang bahwa Allah memelihara Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ilmu bantu dalam memahami Al-Quran ada 2, yaitu Ulumul Quran dan ilmu tafsir. Ulumul Quran di sini membahas tentang ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, ilmu qiraah, dan lain-lain. Kemudian ilmu tafsir adalah ilmu tentang tata cara melafadzkan lafaz-lafaz Al-Quran dan memberikan makna yang dimaksud dalam Al-Quran. Ilmu tafsir dibagi menjadi 2, yaitu tafsir bi al-ra'i dan tafsir bi al-madhur. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis di sini berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, ketetapan, atau takrir Nabi Muhammad SAW. Kemudian as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, dan juga perjalanan hidup Nabi, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Kemudian al-khobar, yang berarti berita, al-athar, yang berarti kisah sesuatu. Di sini jumhur ulama mengatakan arti al-khobar dan al-athar sama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun tabi'in. Posisi hadis dan fungsi hadis. Posisi hadis ada sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis adalah menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, memperjelas isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum-hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Sejarah dan kodifikasi hadis. Di sini terdapat 7 periode. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi melarang untuk menulis hadis karena khawatir atau takut tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Periode ketiga yaitu penyebaran isi hadis yang dilakukan pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode keempat yaitu pembukuan resmi atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Periode kelima yaitu penyempurnaan hadis. Periode keenam yaitu penghimpunan hadis-hadis. Dan yang terakhir yaitu periode ke-7, merupakan lanjutan dari periode ke-6.
yang berisi tentang penghimpunan hadis-hadis. Unsur-unsur hadis di sini terdapat 3 unsur hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad berarti usaha para ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dasar-dasar ijtihad. Dasar ijtihad ada 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat-syarat mujtahid ada 5. Yang pertama, mengetahui Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengetahui bahasa Arab. Yang ketiga, mengetahui ilmu usul fikih. Yang keempat, mengetahui ijma'. Dan yang kelima, mengetahui nasih dan mansukh. Lapangan ijtihad ada 2. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sesuatu yang didasarkan kepada dalil az-zanni as-subut atau dalil az-zanni az-zalalah. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad menurut para ulama di sini adalah fardu ain, fardu kifayah, sunnah, dan haram berdasarkan kondisi yang terjadi pada setiap orang. Ijtihad Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama tentang kemaslahatan umat, yang kedua tentang taktik dan strategi perperangan, yang ketiga yaitu tentang keputusan-keputusan dalam persengketaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.